Tahukah kalian ketinggian pergunungan Himalaya bertambah tinggi setiap tahunnya? Seperti Gunung Everest tahun 2010 mencapai 8.844 meter. Lalu tahun 2020 Gunung Everest ini bertambah tinggi menjadi 8.848,86 meter. Ketinggian puncak yang selalu berubah merupakan salah satu bukti pergerakan dari lempeng tektonik. Sebelum Ibu jelaskan mengenai pergerakan lempeng tektonik, kita bahas dulu apa itu lempeng tektonik. Lempeng tektonik adalah lapisan bebatuan terluar bumi yang mengalami pergerakan. Proses pergerakannya itu menimbulkan pembentukan tinggi rendahnya suatu permukaan di bumi. Berdasarkan struktur bumi, lempeng tektonik ini sama seperti kerak bumi. Lalu, kenapa lempeng tektonik ini dapat bergerak? Pada bagian di bawah lempeng bumi terdapat mantel bumi. Nah, di bagian mantel bumi ini terjadi arus konveksi sehingga lempeng di atasnya dapat bergerak. Berikut ini merupakan gambaran dari arus konveksi. Misalnya kalian menaruh bubuk coklat di atas air lalu dipanaskan. Ketika air mendidih, bubuk coklat yang ada di atas air akan bergerak. Bayangkan bubuk coklat ini adalah lempeng tektonik. Jenis pergerakan lempeng tektonik dibagi menjadi 3. Yang pertama divergen saling menjauh, kedua transport saling berpapasan, dan yang ketiga konvergen saling mendekat. Mari kita bahas mulai dari yang pertama yaitu divergen. Divergen terjadi ketika lempeng saling bergerak menjauh. Bisa dilihat ada 2 tanda panah. Yang pertama itu ke kanan, yang kedua itu ke kiri. Nah, di sini lempengnya saling bergerak menjauh. Akibat lempeng saling bergerak menjauh, maka dapat terbentuk tanggul dasar samudera atau gunung api di bawah laut. Bukti lain dari divergen menjauhnya benua Afrika dengan daratan Arab sehingga terbentuk laut yang baru dinamakan Laut Merah. Yang kedua, transform atau saling berpapasan. Gerakan transform terjadi karena 2 atau lebih lempeng bergerak saling berpapasan kemudian saling bergesekan berlawanan arah. Bukti pergerakan transform yaitu patahan Andreas yang terjadi karena lempeng Pasifik dengan lempeng Amerika Utara yang saling berpapasan. Bukti lainnya yaitu patahan Semangko yang membentuk pergunungan barisan di Pulau Sumatera. Patahan terjadi karena lempeng Indo-Australia berpapasan dengan lempeng Eurasia. Sebelum lanjut ke tipe yang ketiga, kita kuis dulu ya. Silahkan tulis jawabannya di kolom komentar. Kita lanjut ke tipe gerak yang ketiga yaitu konvergen atau saling mendekat. Konvergen terjadi jika 2 lempeng saling mendekat sehingga saling bertabrakan atau bertumbukan. Akibatnya dapat membentuk bentang alam seperti pergunungan. Konvergen dapat terjadi dalam 3 keadaan: lempeng samudra mendekati lempeng benua, lempeng samudra mendekati lempeng samudra, lempeng benua mendekati lempeng benua. Animasi yang kalian lihat sekarang adalah konvergen antara lempeng samudra dengan lempeng samudra. Akibatnya dapat terbentuk palung atau aktivitas gunung berapi. Salah satu contohnya yaitu lempeng Pasifik bertemu dengan lempeng Filipina membentuk palung Mariana. Keadaan konvergen lainnya yaitu lempeng samudra mendekati lempeng benua. Ketiga, konvergen dapat terjadi antara lempeng benua dengan lempeng benua. Contohnya, lempeng Indo-Australia mendekati lempeng Eurasia sehingga terbentuknya pergunungan Himalaya.
Sekian video kali ini, terima kasih.